Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 565 satu selatan dan satu utara. Chu Chen melihat ke belakang pencuri Huo Yan dan merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Dia yakin bahwa pencuri besar Huo Yan pastilah senior yang kuat di dunia seni bela diri. Chu Chen memperkirakan bahwa kekuatannya sangat dekat dengan alam aura, dan dia berada pada kondisi sempurna sebagai master seni bela diri. Jika Zhao Xuanfeng tidak bersembunyi di formasi kunci emas Kimen, dan pencuri Huo Yan tidak ingin membahayakan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah menemukan Chu Chen untuk bekerja sama dalam menghancurkan formasi kunci emas Kimen. Sosok pencuri Huo Yan melambat, dan di depannya ada Almota Manor. Formasi kunci emas Kimen di dalamnya telah dipoles oleh Zhao Xuanfeng selama beberapa tahun. Ia memiliki fondasi yang kokoh dan perubahan yang tiada akhir. Dapat dikatakan tidak dapat ditembus. Inilah sebabnya Zhao Xuanfeng tidak meninggalkan formasi, berbalik dan menatap Chu Chen. Namun, kunci untuk menghancurkan formasi juga merupakan fondasinya. Fondasi adalah kunci untuk membuka kunci. Chu Chen berkata, "Kalian, selatan dan utara, masing-masing mencari fondasi formasi kunci emas ini dan kemudian menghancurkannya. Jika ada cukup waktu, tidak ada masalah sama sekali." Keduanya adalah master formasi kelas dunia. Sosok itu dengan cepat menyelinap ke Almota Manor. Di Manor, kabar pembunuhan Taro Jono kembali tersiar. Ekspresi Gandhi cerah, "Bagus sekali. Terus tangkap orang-orang dari konsorsium Jinling. Mereka mungkin tahu keberadaan pencuri besar Huo Yan." Zhao Xuanfeng tidak berkata apa-apa lagi dan sedikit menyipitkan matanya. Apakah itu Jono Taro atau pencuri besar Huo Yan? Dia tidak terlalu tertarik. Yang paling ingin dilakukan Zhao Xuanfeng sekarang adalah membawa pulang koleksi Ermota. Kedua, Tuan Muda Jiuk Xuanmen akan sangat bagus jika dia bisa mengetahui keberadaan Tuan Muda Jiuk Xuanmen sebelum kembali ke rumah. Faktanya, menurut Zhao Xuanfeng, gagasan bahwa Taro Jono ada hubungannya dengan pencuri besar Huo Yan agak tidak masuk akal. Di belakang Taro Jono adalah konsorsium Jinling, dan rekan pencuri Huo Yan adalah Tuan Muda Jiuk Xuanmen. Berdasarkan pemahaman Zhao Xuanfeng tentang Jiuk Xuanmen, mustahil baginya untuk bekerja sama dengan konsorsium Jinling. Namun, Zhao Xuanfeng tidak tertarik untuk mengetahui kebenaran spesifiknya. Zhao Xuanfeng menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Malam semakin gelap, dan Merde dan Gandhi telah beristirahat. Hanya Zhao Xuanfeng yang tersisa di aula, matanya tertutup rapat. Orang-orang di istana telah lama terbiasa dengan Tuan Zhao yang penuh teka-teki dan sering memikirkan masalah sendirian tanpa ada yang mengganggunya. Tiba-tiba, mata Zhao Xuanfeng terbuka. Dia mengerahkan formasi kunci emas Kimen 5 tahun lalu dan menghabiskan 5 tahun untuk terus memperbaikinya. Zhao Xuanfeng mengetahui segalanya dalam formasi kunci emas seperti punggung tangannya. Demikian pula, setiap perubahan halus dalam formasi kunci emas tidak dapat lepas dari persepsi Zhao Xuanfeng. Seseorang membobol formasi kunci emas Kimen. Salah. Zhao Xuanfeng tiba-tiba berdiri. Seseorang sedang menghancurkan formasi kunci emas Kimen. Sosok Zhao Xuanfeng melintas dan dia tiba-tiba bergegas menuju selatan istana.
Formasi kunci emas Qimen adalah dasar perlindungan Zhao Xuanfeng di negara asing. Tentu saja, dia tidak bisa begitu saja menyaksikannya dihancurkan. Pencuri besar Huo Yan, mata Zhao Xuanfeng menyipit dengan dingin. Di dunia sekarang ini, tidak banyak orang yang bisa menghancurkan formasi kunci emas Qimen miliknya. Memikirkan identitas Tuan Muda Jiuxuan, Zhao Xuanfeng bahkan curiga bahwa identitas sebenarnya dari pencuri besar Huo Yan adalah anggota dari sekte Jiuxuan. Sosok Zhao Xuanfeng tiba-tiba berhenti, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Dia menemukan bahwa di utara, fondasi formasi kunci emas juga sedang dihancurkan, dan laju kehancurannya bahkan lebih cepat daripada di selatan. Sialan, mata Zhao Xuanfeng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hampir 100% yakin bahwa pengunjungnya pastilah pencuri besar Huo Yan dan Tuan Muda Jiu Xuan, Chu Chen. Selain dua orang ini, tidak ada orang ketiga di kota Ria yang dapat menghancurkan formasi kunci emas Qimen miliknya. Sangat sulit menemukan tempat setelah memakai sepatu besi. Zhao Xuanfeng mengangkat sudut mulutnya dengan dingin. Tuan Muda Jiuxuan, kebetulan saya ingin menemukan Anda juga. Zhao Xuanfeng merenung sejenak dan kemudian bergegas menuju utara. Meskipun dia sangat percaya diri dengan formasi kunci emas Qimen miliknya, tidak peduli seberapa kokoh formasi itu, formasi tersebut tidak dapat menahan siksaan karena fondasinya terkoyak. Fondasi di arah utara hancur dengan cepat dalam waktu singkat. Saat Zhao Xuanfeng bergegas menuju utara, dia mengaktifkan sejumlah besar mekanisme dalam formasi kunci emas, termasuk panah tajam, racun, kabut, ilusi, del. Suasana dalam formasi kunci emas Qimen tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin. Dalam formasi kunci emas Qimen, perampok Huo Yan dan Chu Chen sama-sama merasakan perubahan formasi pada saat yang sama, dan ekspresi mereka menjadi waspada. Mereka semua tahu betul bahwa sejak mereka menghancurkan fondasi formasi kunci emas, mereka pasti akan membuat Zhao Xuanfeng khawatir. Saya harap Zhao Xuanfeng pergi ke selatan. Chu Chen melirik pohon di depannya, dengan belati di tangannya. Pohon besar ini juga merupakan salah satu fondasi penting dari formasi kunci emas. Ketika pohon besar itu tumbang, sesosok tubuh juga muncul di depan Chu Chen. Saudaraku, bukankah baik pergi ke selatan? Chu Chen mengeluh diam-diam, berbalik dan pergi. Dia tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan pemimpin Tianji. Chu Chen adalah generasi muda yang sangat jenius di dunia seni bela diri, dan kekuatannya bahkan melampaui banyak senior. Tetapi ini tidak termasuk tokoh-tokoh seperti pencuri Huo Yan, Jiang Kufeng, dan kepala Tianji yang hampir memiliki mencapai puncak master seni bela diri. Tentu saja, dalam hati Chu Chen, nilai kekuatan pencuri Huo Yan sedikit lebih tinggi daripada Jiang Kufeng dan Zhao Xuanfeng. Ada suara tajam menembus udara dari belakang, dan tubuh Chu Chen berkedip dengan aneh. Teknik 9 rahasia mistik, Ying Feng Liu Bu, menghindari serangan Zhao Xuanfeng dalam sekejap mata. Zhao Xuanfeng terkejut dan menatap Chu Chen dengan niat membunuh terlihat jelas di matanya. Tujuan dari sekte Tianji dari generasi ke generasi adalah untuk melarang sekte Jiu Xuan dan menjadi sekte nomor 1 dari sekte Qi. Di depan Chu Chen,
Dia menunjukkan bakat yang menakutkan hanya dengan satu gerakan pertumbuhan sekte harus dihambat. Zhao Xuanfeng segera melancarkan perburuan Chu Chen. Chu Chen memilih mundur segera setelah Zhao Xuanfeng muncul. Tugas utamanya malam ini adalah menghancurkan formasi kunci emas Kimen. Tentu saja ada pencuri besar bernama Huo Yan yang menanganinya. Tanpa ragu-ragu, Chu Chen bergegas ke selatan, membantu. Medan Ermota Manor sangat rumit, dan banyak pengaturannya dibuat oleh Zhao Xuanfeng untuk memanfaatkan teknik mekanisme dengan lebih baik. Pada saat ini, Chu Chen menjadi andalan untuk menghindari kejaran Zhao Xuanfeng asap hitam. Setelah memasuki loteng, sebelum Zhao Xuanfeng dapat mengaktifkan mekanisme di loteng, Chu Chen telah keluar dari jendela dari arah lain. Ekspresi Zhao Xuanfeng muram. Tuan muda Jiuxuan ini lebih sulit dihadapi daripada yang dia kira. Seorang prajurit bawaan biasa tidak akan mampu bertahan bahkan satu gerakan pun di tangannya. Zhao Xuanfeng mengejarnya, dan tepat ketika sosok Chu Chen bergegas menuju pohon penglihatan di Manor, dua suara tajam tiba-tiba muncul dari dalam pohon gelap, dan dua duri tajam yang panjangnya lebih dari 2 meter terdengar. Momentumnya tenggelam dengan kekuatan besar, dan menerobos udara dan bergegas keluar. Sosok Chu Chen berhenti seketika. Dan tepat ketika dia hendak menghindar, sesosok tubuh lebih cepat, menamparkan telapak tangannya, dan langsung menepis duri tajam yang mengancam itu. Kedua hantu gerbang Liu Yin menamparkan pintu. Perpustakaan Jiuxuanmen juga berisi rahasia seni bela diri dari seluruh dunia. Telapak tangan yang baru saja digunakan oleh pencuri besar Huo Yan tampak seperti keterampilan rahasia sekte Liu Yin. Chu Chen sudah terbiasa dengan hal itu. Dia hanya curiga bahwa pencuri Huo Yan telah mencuri semua rahasia seni bela diri dari berbagai sekte. Aku serahkan ini padamu. Chu Chen berbalik dan pergi. Dia ingin terus menghancurkan formasi kunci emas Kimen ini. Zhao Xuanfeng sadar dan menyerang dengan amarah, mencoba mencegat Chu Chen, tetapi dihentikan oleh pencuri Huo Yan. Siapa kamu? Zhao Xuanfeng sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa selain pencuri besar Huo Yan, Tuan muda Jiuxuan sebenarnya memiliki pembantu di kota Lia. Bab 566 menembak wajah Zhao Xuanfeng muram. Dia merasa operasi Jiuxuanmen agak terlalu menipu. Setelah tes sederhana, Zhao Xuanfeng menemukan bahwa kekuatan wanita di depannya tidak kalah dengan pencuri besar burung walet api. Setelah terjerat olehnya, formasi kunci emas cepat atau lambat akan dibongkar oleh Chu Chen, Tuan muda Jiuxuan. Tidak ada penundaan. Zhao Xuanfeng tahu betul bahwa semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin buruk jadinya baginya. Tidak peduli siapa Anda, saya adalah master dalam formasi kunci emas Kimen. Sosok Zhao Xuanfeng tiba-tiba mendekati pencuri besar Huo Yan. Tinjunya ganas dan mendominasi, mencoba mempengaruhi pencuri besar Huo Yan dalam formasi kunci emas. Dia tiba-tiba membombardir lawannya. Namun, pencuri Huo Yan bahkan tidak mundur. Dia harus memastikan keselamatan Chu Chen di belakangnya dan memilih untuk menghadapi Zhao Xuanfeng secara langsung. Audio milik Dalam hal Software kekuatan Channel. absolut, pencuri Huo Yan lebih unggul dari Zhao Xuanfeng. Jika formasi aneh ini tidak mengganggunya dari waktu ke waktu, akan mudah baginya untuk mengalahkan Zhao Xuanfeng. Segera setelah itu, kaki pencuri Huo Yan baru saja mendarat, dan ledakan tiba-tiba terjadi di tempat mereka melangkah.
di antara petir dan batu api, tubuh pencuri Huoyan melompat. Jaring raksasa jatuh dari langit. Pada saat yang sama, Zhao Xuanfeng menggunakan teknik kontrol udara, dan sebagian besar daun di pohon besar di satu sisi tercabut dengan keras. Daun dan bunga dipetik, dan daun tersebut berubah menjadi senjata tajam yang tersembunyi, menghalangi semuanya rute pelarian dari pencuri Huoyan. Pencuri besar Huoyan mengangkat sudut mulutnya, tangannya seolah-olah ilusi, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan lincah. Dedaunan di seluruh langit mengeluarkan suara benturan yang keras, dan beberapa di antaranya berbalik melawan satu sama lain dan bertabrakan satu sama lain. Zhao Xuanfeng tiba-tiba merasa ngeri, matanya membelalak karena terkejut. Mustahil, Zhao Xuanfeng tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seni mengendalikan objek melalui ruang, dia sebenarnya tahu cara mengendalikan objek di udara, dan juga mengambil sebagian kendalinya atas bilahnya, yang berarti kemampuan lawan untuk mengendalikan objek di udara tidak kalah dengan miliknya sama sekali. Ledakan, di saat yang sama, Kimen Jinsu benar-benar gemetar. Chu Chen mengeluarkan fondasi lain dari formasi kunci emas Kimen, dan tidak lupa memuji pencuri Huoyan, bagus sekali. Wajah Zhao Xuanfeng menjadi gelap. Dia sudah merasakan ancamannya. Jika ini dibiarkan terus berlanjut, setelah formasi kunci emas Kimen hancur total, semua usahanya akan hancur. Pergilah ke neraka, Zhao Xuanfeng tidak lagi ragu-ragu. Dia meraung dengan marah dan meledak dengan niat membunuh, jimat di tangannya seperti hujan yang turun. Dan kekuatan jimat itu meledak seketika. Pada saat ini, bahkan pencuri besar Huoyan sedang menghindari kekuatan jimat spiritual. Zhao Xuanfeng menemukan peluang yang tepat, dan sosoknya seperti kilat membunuh Chu Chen. Chu Chen mengelak, mengandalkan keterampilan tubuh yang sangat luar biasa, dia melangkah menuju angin. Sungguh menakjubkan, tepat ketika Zhao Xuanfeng masih hendak mengejar Chu Chen, kekuatan telapak tangan yang kuat datang dari belakangnya. Zhao Xuanfeng merasakan jantungnya tiba-tiba bergetar dan dengan cepat kembali ke pertahanan. 10 menit berlalu, ekspresi Zhao Xuanfeng menjadi semakin suram, dan dia sangat cemas. Tuan muda Jiuxuan ini sangat penuh kebencian. Dia berjalan berkeliling dan menghancurkan hampir setengah dari fondasi formasi kunci emas hanya dalam 10 menit. Tapi dia terjerat oleh wanita misterius ini dan tidak bisa melarikan diri untuk berurusan dengan Chu Chen. Jika ini terus berlanjut, kekalahan tidak bisa dihindari. Zhao Xuanfeng sudah mulai berpikir untuk berhenti. Pertarungan antara dua orang kuat telah membuat khawatir orang lain di istana. Ketika dua bersaudara Mot Gendi keluar dan melihat sekilas pemandangan ini dari kejauhan, mereka semua ketakutan dan buru-buru bertanya kepada Suexian, "Apakah ada cara untuk membantu, Tuan Zhao?" Bloodstone meliriknya dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan jika semua tentara bayaran Blood Warrior dari seluruh istana berkumpul, mereka tidak akan bisa mempengaruhi arah pertempuran ini." Kedua saudara Mode Gandhi itu saling berpandangan. Saya sangat terkejut. Tidak heran ayah saya sangat mengagumi budaya Tiongkok semasa hidupnya dan menghormati guru Zhao dari Tiongkok yang begitu hebat. Kemampuannya memetik daun dan bunga terbang sudah cukup membuat takut semua orang yang hadir.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa sehelai daun kecil pun dapat melukai seseorang. Cepat, hentikan orang lain. Zhao Xuanfeng sangat marah ketika dia melihat banyak tentara bayaran prajurit darah tampak seperti sedang menonton pertunjukan, dan dia segera berteriak. Bloten dan banyak tentara bayaran lainnya sadar, dan akhirnya seseorang melihat Chu Chen. Penampilan Chu Chen benar-benar tidak mencolok. Di mata kelompok tentara bayaran ini, Chu Chen hanya membuat kekacauan di istana. Terkadang dia mematahkan dahan, terkadang dia menginjak bunga, dan terkadang dia mengambil batu dan melemparkannya ke samping. Orang ini pasti bosan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tindakan Chu Chen ini berakibat fatal bagi Zhao Xuanfeng. Zhao Xuanfeng selalu memiliki pemikiran di dalam hatinya. Fondasi utama dari formasi kunci emas Kimen tersembunyi dengan baik, dan Chu Chen mungkin tidak dapat menemukannya. Tapi sekarang sepertinya, Chu Chen sulit ditemukan. Tentara bayaran prajurit darah mengerumuni dan bergegas menuju Chu Chen. Kebetulan ada batu besar di bawah kaki Chu Chen. Dari sudut matanya, dia melirik tentara bayaran prajurit darah yang bergegas dari segala arah. Dan bahkan beberapa orang yang hendak mencabut senjata mereka tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan batu besar itu pecah. Saat bergerak maju, potongan-potongan kerikil kecil terbentuk. Saat saya mengangkat kaki saya dan menyapu, kerikil kecil yang padat itu terbang ke segala arah. Memanggil, 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 satu demi satu, tentara bayaran Blood Warrior terjatuh. Hati Mot tiba-tiba terkejut. Wajah Tionghoa yang terlihat sangat muda ini sebenarnya sangat kuat. Mengapa mereka masuk ke istana pada malam hari? Bukankah harta istana sudah lama dikosongkan oleh pencuri Huoyan? Mungkinkah, membalas dendam, kedua bersaudara itu memikirkan kematian ayah dan adik laki-laki mereka pada saat yang sama? Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Dan mereka segera memanggil tentara bayaran prajurit darah untuk kembali kepada mereka. Chu Chen sekali lagi menghancurkan fondasi beberapa formasi kunci emas Kimen. Ledakan, Zhao Xuanfeng juga menerima pukulan dari pencuri Huoyan, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Pencuri Huoyan menatap Zhao Xuanfeng. Saya tidak peduli jika Anda ingin mengingini harta Almota, dan saya tidak peduli jika Anda ingin membunuh Elmota. Tetapi Anda sangat pintar sehingga Anda menyalahkan semua perbuatan jahat dari membunuh orang dan mengambil harta itu dariku. Zhao Xuanfeng, kepintarannya disalahartikan sebagai dirinya. Begitu dia selesai berbicara, wajah Zhao Xuanfeng tiba-tiba berubah. Kamu adalah pencuri besar Huoyan. Pada saat yang sama, Zhao Xuanfeng berteriak dalam bahasa Arab Saudi, cepat, berkumpul dan tangkap pencuri besar Huoyan, dialah yang membunuh Ermota. Baik Merde dan Gandhi menatap Zhao Xuanfeng dengan mata yang sangat marah. Dalam 5 tahun terakhir, ayahku telah mengajukan permintaan kepada kami saudara-saudara, yaitu, kami harus belajar bahasa Mandarin. Mata Merde memerah dan sangat marah. Zhao Xuanfeng, kamu benar-benar membunuh ayah kami. Kamu bermata putih serigala. Ayahku curhat padamu, tapi kamu membunuhnya. Binatang. Gandhi juga mengepalkan tangannya, berharap dia bisa membunuh Zhao Xuanfeng dengan tangannya sendiri. Zhao Xuanfeng mengerutkan kening, tetapi dia tidak menjelaskan, tetapi dengan cepat mundur. Darah menusuk, tembak,
Jangan menembak, teriak Meret. Mata Bluton berubah, dan dia mengangkat tangannya dengan tegas. Tembak, balas dendam Almota. Begitu dia selesai berbicara, Sue Xiang pertama-tama mengangkat tangannya dan menembak ke arah Zhao Xuanfeng. Bersambung.